Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul analisis probabilitas durasi penggunaan media sosial mahasiswa teknik logistik dalam kehidupan sehari. Sebelumnya, perkenalkan saya Basket Gafrila Arkananta Kaisar dengan NIM 1080625000029. Saya Kaila Najwa dengan NIM 1080662500028. Dan saya Mirza Fatir Sudarmono dengan NIM 1080625300004. Oke, lanjut. Baik, di sini latar belakang yang kita ambil dari study case-nya ialah tingginya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa, yang dimana menunjukkan adanya variasi durasi penggunaan pada setiap individunya. Penelitian ini menggunakan teori probabilitas untuk menganalisis distribusi durasi penggunaan media sosial bagi mahasiswa secara kuantitatif melalui peluang, min atau rata-rata, dan variansi. Lanjut. Kemudian rumusan masalah yang kita ambil adalah apa eksperimen acak yang sesuai untuk mengetahui penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua, bagaimana ruang sampel ditentukan berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Ketiga, apa kejadian yang dapat dipilih dari eksperimen tersebut dan bagaimana kejadian tersebut dihitung. Kemudian nomor 4 ialah bagaimana mendefinisikan peubah acak berdasarkan data durasi penggunaan media sosial bagi mahasiswa. Kemudian yang kelima, bagaimana fungsi peluang atau PMF dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari data yang diperoleh. Berapa nilai rata-rata atau min dan variansi dari peubah acak tersebut. Dan apa maknanya terhadap pola penggunaan media sosial mahasiswa. Lanjut. Kemudian tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui eksperimen acak yang sesuai untuk pola durasi penggunaan media sosial bagi mahasiswa teknik logistik dalam kehidupan sehari. Kemudian untuk mengetahui ruang sampel pada eksperimen yang dilakukan. Ketiga, untuk menentukan kejadian yang dipilih berdasarkan eksperimen yang dilakukan serta peluangnya. Yang keempat adalah mendefinisikan peubah acak berdasarkan data durasi penggunaan media sosial yang telah terkumpul. Yang kelima adalah untuk mengetahui fungsi peluang atau PMF dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari data yang diperoleh. Kemudian yang terakhir ialah untuk mengetahui anak nilai rata-rata atau min dan variansi dari peubah acak tersebut beserta maknanya terhadap pola penggunaan media sosial mahasiswa. Hasil dan pembahasan. Eksperimennya adalah dengan menyebarkan kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada mahasiswa teknik logistik untuk mengetahui durasi penggunaan media sosial bagi mahasiswa teknik logistik dalam sehari. Kemudian responden salah slide Mir sebelumnya. Kemudian responden diminta untuk memilih berapa durasi penggunaan media sosial dalam sehari, yang dimana terdiri dari peluang kurang dari 1 jam, kemudian rentan 1 hingga 2 jam, kemudian rentan 2 hingga 3 jam, 3 hingga 4 jam, kemudian 4 hingga 5 jam, yang terakhir ialah lebih dari 5 jam. Lanjut. Di mana akan mendapatkan ruang sampel yaitu sebagai kurang dari 1 jam, 1 hingga 2 jam, 2 hingga 2 jam, 3 hingga 4, 4 hingga 5, dan lebih dari 5 jam. Lanjut. Di mana kejadiannya adalah mahasiswa menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari. Nah, selanjutnya adalah peluang kejadian. Jadi pada penelitian ini ditentukan kejadian A, yaitu mahasiswa menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari. Nah, kejadian ini mencakup dua kategori, yaitu A sama dengan himpunan 4 sampai 5 jam dan lebih dari 5 jam. Nah, jumlah responden yang memenuhi kejadian A adalah NA sama dengan 8 tambah 8, yaitu 16 responden. Dan jumlah seluruh responden
atau NS sama dengan 30, maka peluang kejadian A dapat dihitung sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, lalu sama dengan 16 atau jumlah responden yang memenuhi kejadian A per 30 atau jumlah seluruh respondennya. Nah, 16 per 30 sama dengan, jadi peluangnya adalah 53,33%. Dengan demikian, peluang seorang mahasiswa teknik logistik menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari adalah sebesar 53,33%. Kemudian, peubah acak. Selanjutnya, kami mendefinisikan peubah acak X dalam penelitian ini sebagai kode kategori durasi penggunaan media sosial mahasiswa, yaitu X sama dengan 1 jika durasi penggunaan media sosial kurang dari 1 jam, 2 jika durasi penggunaan media sosial 1 sampai 2 jam, 3 jika durasi penggunaan media sosial 2 sampai 3 jam, 4 jika durasi penggunaan media sosial 3 sampai 4 jam, 5 jika durasi penggunaan media sosial 4 sampai 5 jam, dan 6 jika durasi penggunaan media sosial lebih dari 5 jam. Kemudian, peluang dan fungsi distribusi. Jadi berdasarkan hasil survei terhadap 30 responden, diperoleh distribusi sebagai berikut. Jadi untuk nilai X sama dengan 1, frekuensinya adalah 1 orang, dan peluangnya adalah 1/30 atau sama dengan 0,0333. Kemudian nilai X sama dengan 2, frekuensi 4 orang, peluang 0,1333. Kemudian nilai X3, frekuensinya 0, peluangnya 0. Kemudian nilai X sama dengan 4, frekuensinya 9 orang, peluangnya adalah 0,3000. Kemudian nilai X sama dengan frekuensinya 8 orang, peluangnya adalah 0,2667, sama dengan nilai X sama dengan 6. Peluangnya 0,2667. Next. Kemudian fungsi peluang probabilitas atau PMF. Nah, dari tabel yang tadi dapat disusun fungsi peluang atau probability mass function-nya, yaitu P dari X sama dengan X dengan nilai 0,0333 untuk X sama dengan 1, lalu 0,1333 dengan X sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, fungsi peluang tersebut menunjukkan bahwa peluang terbesar berada pada kategori durasi 3-4 jam per hari dengan nilai peluang sebesar 0,3000. Kemudian fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Perhitungannya adalah F1 sama dengan 0,0333, F2 sama dengan 0,0333 plus 0,1333, sama dengan hasilnya adalah 0,1667, kemudian F3-nya 0,1667 tambah 0, sama dengan 0,1667, kemudian F4-nya 0,1667 tambah 0,3000, sama dengan 0,4667, lalu F5 sama dengan 0,4667 tambah 0,2667 sama dengan 0,7333, dan F6-nya sama dengan 1,0000. Nah, dari yang tadi sehingga fungsi distribusi kumulatifnya dapat ditulis secara lengkap sebagai fx. Di sini fx 0, fx sama dengan 0 jika x kurang dari 1, kemudian fx sama dengan 0,0333 jika x lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 2, kemudian fx sama dengan 0,1667 jika x lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari 3, kemudian fx sama dengan 0,1667 untuk 3, jika x lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 4, kemudian fx sama dengan 0,4667 jika x lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari 5, kemudian fx sama dengan 0,7333 jika x lebih besar sama dengan 5 dan kurang dari 6, dan yang terakhir sama dengan fx sama dengan 1,0000 jika x lebih besar
sama dengan 6. Baik, untuk selanjutnya akan diambil alih oleh saya. Jadi, saya akan melanjutkan ke perhitungan nilai mean atau nilai rata-rata. Berdasarkan tabel perhitungan mean, setiap nilai X dikalikan dengan peluangnya PX untuk X sama dengan 1, hasilnya itu adalah 0,0333. Lalu X sama dengan 2, hasilnya adalah 0,2667. Lalu X sama dengan 3, hasilnya adalah 0. Lalu dilanjut dengan X sama dengan 4, hasilnya adalah 1,2000. Lalu dilanjut dengan X sama dengan 5, hasilnya adalah 1,3333. Dan X sama dengan 6, hasilnya adalah 1,6000. Dan jika dijumlahkan, total dari nilai X dikali PX adalah 4,4333. Sehingga EX atau meannya sama dengan 4,4333 atau dapat dibulatkan menjadi 4,43. Artinya, rata-rata kategori durasi penggunaan media sosial mahasiswa itu berada di sekitar kategori 4 sampai 5 jam per hari. Lalu dilanjut dengan slide 16 yaitu variansi. Selanjutnya kami menghitung variansinya. Jadi dari tabel perhitungan variansi ini, setiap nilai X kuadrat dikalikan dengan peluangnya. Sehingga diperoleh total EX kuadrat sama dengan 21,6333. Maka variansi dihitung dengan rumus var X sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangi kuadrat dari E dalam kurung X, yaitu 21,6333 dikurangi dengan 4,4333 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya adalah 1,9790, atau kalau misal dibulatkan itu nanti hasilnya menjadi var sama dengan var dalam kurung X sama dengan 1,98. Setelah pembahasan, jadi berdasarkan keseluruhan hasil analisis ini, dapat kami simpulkan pembahasannya bahwa kategori durasi penggunaan media sosial yang paling dominan adalah 3-4 jam per hari, oke. Dengan peluang sebesar 30%. Selain itu, peluang mahasiswa menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari itu sebesar 53,33%, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden itu menghabiskan waktu cukup lama di media sosial. Nah, nilai mean sebesar 4,43 dan variansi sebesar 1,98 menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan media sosial mahasiswa teknik logistik berada pada kategori 4-5 jam per hari. Dengan penyebaran data yang masih tergolong moderat atau tidak terlalu jauh menyebar dari nilai rata-ratanya. Baik, jadi kami sudah memasuki di slide 18 sekaligus sebagai slide penutup. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis probabilitas durasi penggunaan media sosial mahasiswa teknik logistik dalam sehari. Kami harap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai pola penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.